Sebelum dunia mengenal kecepatan luar biasa dan filosofi kungfu modern, Bruce Lee menciptakan gebrakan penting pada tahun 1967 di kejuaraan karate internasional Long Beach. Di depan arena yang penuh sesak dan para master karate terbaik, pria kurus berusia 27 tahun ini menunjukkan push-up 2 jari, pukulan secepat kilat, serta kontrol tubuh sempurna yang membuat seluruh penonton terpana. Lahir di San Francisco pada 1940, Bruce Lee dibesarkan di Hong Kong di tengah perkelahian jalanan yang keras. Pendidikannya yang sesungguhnya terjadi di gang-gang sempit dan atap-atap gedung. Ia belajar Wing Chun secara mendalam di bawah bimbingan Yip Man yang memberinya fondasi kekuatan dan kecepatan. Kembali ke Amerika, ia datang dengan tekad kuat membuktikan bahwa kungfu bukan sekadar cerita rakyat atau hiburan. Mulai dari garasi kecil di Seattle, Bruce kemudian membuka sekolah di Oakland dan Los Angeles. Biaya latihan saat itu hanya sekitar Rp300.000 per bulan. Ia menerima semua murid tanpa pandang bulu. Mahasiswa, ibu rumah tangga, kaum hippie dari Berkeley, petinju profesional, hingga praktisi karate yang penasaran dengan guru yang lebih cepat dari mata manusia. Dunia bela diri Amerika saat itu masih didominasi karate dan judo yang memiliki reputasi kuat. Banyak yang meremehkan pemuda tinggi 170 cm ini. Namun Bruce membuktikan diri dalam pertarungan rahasia melawan Yoichi Nakachi, seorang ahli karate dan judo berpengalaman. Hanya dalam 11 detik, tendangan Bruce membuat lawannya pingsan dengan tengkorak retak. Tidak lama kemudian datang tantangan dari Wong Jackman yang mewakili komunitas Chinatown. Mereka menuntut Bruce berhenti mengajar murid non-Tionghoa. Pertarungan berlangsung selama 3 menit penuh yang melelahkan. Wong terus mundur dan menghindar, memaksa Bruce mengejar tanpa henti hingga napasnya tersengal-sengal. Meski melelahkan, Bruce tetap mendominasi dan menunjukkan keunggulan Wing Chun-nya. Kakinya mulai gemetar. Gerakan kaki Wing Chun yang biasanya efisien dan ekonomis menjadi kacau melawan lawan yang terus mundur dan menolak untuk diam di tempat. Kisah pertarungan melawan Wong Jackman pun terpecah menjadi versi yang berbeda. Linda Lee mengatakan pertarungan itu hanya berlangsung sekitar 3 menit sebelum Wong mencoba melarikan diri. Sementara pihak Wong mengklaim berlangsung hingga 20 menit dan berakhir imbang. Murid-murid Bruce mendukung cerita Linda, sedangkan pendukung Wong tentu membela versinya. Malam itu di apartemen kecil di atas sekolahnya, Bruce duduk bersama Linda dan mengucapkan kalimat yang mengubah arah hidupnya. Ia menyatakan sudah selesai dengan seni bela diri klasik yang kaku. Meski berhasil menang, ia kehilangan keyakinan pada sistem lama tersebut. Musim panas tahun 1967 tiba dengan penuh semangat. Bruce Lee kembali ke kejuaraan karate internasional Long Beach dengan beban yang jauh lebih berat. 3 tahun sebelumnya pada 1964 ia sudah meninggalkan kesan mendalam dengan pukulan 2,5 cm yang membuat lawan terpental ke belakang. Kali ini taruhannya jauh lebih besar. Komunitas bela diri Amerika masih meremehkan kungfu. Di hadapan para jawara seperti Chuck Norris, Mike Stone, dan Joe Louis, Bruce tampil luar biasa. Ia melakukan push-up 2 jari dengan tubuh lurus sempurna. Kemudian, dengan mata tertutup, ia berhasil menangkis dan menghindar serangan nyata dari muridnya, Taki Kimura. Puncak demonstrasi terjadi saat Vic Moore, juara karate dunia 4 kali dan pemegang sabuk hitam tingkat 10, maju ke depan. Bruce mengajukan tantangan sederhana namun mematikan, ia akan melempar pukulan lurus ke wajah Moore. Moore hanya perlu menyentuh tangannya untuk menang, namun kecepatan Bruce tak tertandingi. Pukulannya datang bagaikan kilat dan menghilang sebelum otak Moore sempat bereaksi. Berulang kali dicoba, hasilnya tetap sama. Sang juara dunia terdiam tak mampu bergerak. Demonstrasi ini mengubah pandangan dunia bela diri selamanya dan menandai lahirnya legenda Bruce Lee sebagai simbol kecepatan, inovasi, dan revolusi dalam seni bela diri. Menyaksikan kecepatan Bruce Lee itu kerumunan langsung hening seketika. Ratusan pasang mata petarung terlatih yang telah menyaksikan ribuan pertarungan tak bisa mempercayai apa yang mereka lihat. Bertahun-tahun kemudian, Vic Moore menceritakan versi berbeda. Ia mengklaim sempat menangkis beberapa pukulan dan bahkan mendaratkan serangan balik. Namun, tidak ada satupun rekaman video atau saksi kredibel yang mendukung ceritanya. Para petarung lain di ruangan itu, termasuk Chuck Norris dan Joe Louis, semuanya menyaksikan hal yang sama. Juara dunia tersebut sama sekali tidak mampu menyentuh Bruce Lee. Kecepatan hanyalah sebagian dari cerita.
Kekuatan adalah elemen yang benar-benar memecahkan hukum fisika. Seorang pria bernama Bob Baker maju ke panggung dengan tangan bersilang dan seringai skeptis. Ia secara terbuka meragukan kemampuan Bruce dan siap menerima pukulan apapun. Bruce dengan tenang mengangkat tangan kanannya dan meletakkan tinjunya hanya berjarak sekitar 2,5 cm dari dada Baker. Ia meminta Baker bersiap. Dalam sekejap dengan sedikit sentakan tubuh, rotasi pinggul, dan jentikan pergelangan tangan, Baker terpental ke belakang dengan keras hingga menghantam kursi lipat. Ruangan menjadi sunyi. Setiap petarung di sana tahu bahwa pukulan normal membutuhkan jarak untuk membangun tenaga. Bruce baru saja menghapus aturan itu di depan ratusan ahli. Peneliti biomekanik dari Stanford bernama Jessica Rose menghabiskan berbulan-bulan menganalisis rekaman tersebut. Hasil perhitungannya menunjukkan Bruce mampu menghasilkan kekuatan luar biasa dari jarak sangat pendek. Kekuatan itu berawal dari kaki belakang yang menekan lantai kuat-kuat, naik melalui betis dan paha, dipercepat oleh rotasi pinggul, disalurkan melalui inti tubuh, dan meledak melalui tinju seperti ujung cambuk. Bruce berhasil mengoptimalkan sekitar 70% potensi ototnya, jauh melampaui rata-rata praktisi bela diri yang hanya menggunakan 30%. Kemampuan ini juga terbukti saat syuting serial The Green Hornet tahun 1966. Gerakannya begitu cepat sehingga kamera standar 24 frame per detik tidak mampu menangkapnya dengan jelas. Pukulannya selesai dalam waktu kurang dari 1/100 detik. Produser terpaksa meminta Bruce melambat agar aksi terlihat di layar. Salah satu demonstrasi favoritnya adalah trik koin. Bruce meletakkan koin di telapak tangan terbuka lawan yang berjarak sekitar 90 cm. Begitu lawan melihat gerakannya, mereka harus menutup tangan secepat mungkin. Dalam satu sesi latihan, Bruce Lee meminta seorang murid menangkis sentuhan ringan. Akibatnya murid tersebut mengalami dislokasi bahu karena tubuhnya bereaksi berlebihan terhadap gerakan yang terlalu cepat untuk diproses otak. Saat membuat filmnya sendiri, Bruce memecahkan masalah rekaman dengan merekam adegan pertarungan pada 32 frame per detik, lalu memutarnya pada kecepatan normal 24 frame per detik. Teknik ini membuat gerakannya terlihat jelas namun tetap mempertahankan kesan superhuman. Garasi latihan Bruce di Oakland seperti perpustakaan yang bertabrakan dengan pusat kebugaran. Tumpukan lebih dari 2.500 buku memenuhi ruangan, mulai dari anatomi, filsafat Buddha, hingga majalah Binaraga. Ia belajar bela diri seperti ilmuwan, dibantu James Yim Lee dan Al Jo yang memperkenalkannya pada latihan beban. Bruce menyadari bahwa kekuatan sejati berasal dari koordinasi seluruh tubuh, bukan hanya teknik berulang. Ia menyusun program latihan ketat, angkat beban, lari, fleksibilitas, sparring, dan push-up ujung jari. Setiap sesi harus lebih berat dari sebelumnya. Tubuhnya ditempa menjadi mesin yang efisien. Ia bahkan membawa alat penjepit pegas kemana-mana untuk melatih cengkeraman. Puncak revolusinya terjadi suatu sore di tahun 1967. Bruce membakar semua sertifikat, sabuk, dan dokumen tradisionalnya di depan murid-murid. Tidak ada lagi kungfu klasik, katanya tegas. Dari abu itu lahir Jeet Kune Do, tinju yang mencegat. Filosofi ini sederhana namun revolusioner. Mencegat serangan sebelum selesai diluncurkan, menggunakan gerakan paling sederhana dan langsung, serta beradaptasi seperti air. Prinsip intinya adalah menyerap yang berguna, membuang yang tidak, dan menambahkan apa yang sesuai dengan diri sendiri. Prinsip ini menjadi dasar Bruce Lee saat menciptakan Jeet Kune Do. Ia mempertahankan pukulan berantai khas Wing Chun, mengambil gerakan kaki serta ritme tinju dari dunia barat, tusukan lurus ala pendekar pedang dan teknik daya ungkit serta kontrol dari judo. Semua elemen tersebut ia gabungkan menjadi satu sistem bela diri yang praktis, efisien, dan sangat mematikan. Bagi Bruce, lawan sesungguhnya bukanlah orang yang berdiri di depannya, melainkan keraguan diri, ketakutan, serta keterikatan pada tradisi yang kaku. Ia kerap mengingatkan murid-muridnya dengan nasihat abadi, jadilah seperti air. Mengalir ketika harus mengalir, menghantam ketika harus menghantam, dan jangan pernah terpaku pada satu bentuk saja. Latihan Bruce Lee sungguh luar biasa. Ia mampu menahan seluruh berat tubuhnya hanya dengan 2 jari sambil santai berdiskusi tentang filsafat Taoisme. Setiap pagi pukul 5, ia melatih kekuatan ujung jari di ember pasir sebanyak 500 kali.
Setelah 6 bulan, ia beralih ke kerikil tajam yang sering melukai tangannya hingga berdarah. Hasilnya, jari-jarinya menjadi sangat kuat, tangguh, dan sensitif, mampu merasakan detak jantung melalui pakaian sekaligus menghancurkan kayu. Ia juga melatih nunchaku hingga mahir. Awalnya sering memukul kepalanya sendiri, namun 3 bulan kemudian ia bisa menggunakannya untuk bermain pingpong. Samsak tinju seberat 136 kg yang biasanya sulit digerakkan petarung lain, berhasil ia tendang dengan tendangan samping hingga rantai mengendur dan samsak tanah berulang kali. Meski memiliki penglihatan buruk yaitu -5 dan dinyatakan tidak layak militer Amerika Serikat pada 1963, Bruce justru mengubah kelemahan itu menjadi kelebihan. Ia belajar membaca gerakan lawan dari perubahan kecil pada bahu dan pinggul, bukan dari ekspresi wajah. Pada tahun 1969, ia mendemonstrasikan kemampuan luar biasa dengan menusuk papan kayu X setebal 2,5 cm hanya menggunakan ujung jari. Bruce Lee melatih dirinya untuk mendeteksi perpindahan berat badan lawan dari kaki belakang ke depan meski dalam kondisi pandangan kabur. Ia berhenti bergantung pada penglihatan detail dan mulai membaca bentuk serta gerakan tubuh secara keseluruhan. Kemampuannya hampir terasa supranatural, ia bisa merasakan perubahan tekanan angin sebelum pukulan mendarat. Rekan latihannya menyebut sparring dengannya seperti melawan radar hidup. Latihan Chisao atau latihan sensitivitas Wing Chun menjadi laboratorium utamanya. Bahkan dengan mata tertutup total, Bruce masih mampu mendominasi pertarungan hanya dengan merasakan ketegangan kecil pada otot lengan lawan. Ia juga berlatih jurus dalam kegelapan total di rumahnya dan meminta murid menyerang secara acak hanya dengan pendengaran serta pergerakan udara. Meski memiliki penglihatan sangat buruk dan harus memakai lensa kontak keras yang menyakitkan saat syuting Enter the Dragon, Bruce mengubah kelemahan itu menjadi indera tajam yang luar biasa. Keterbatasan penglihatannya justru menjadi salah satu senjata terkuatnya. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda menikmati kisah-kisah yang menakjubkan seperti ini, jangan lupa untuk menyukai, berlangganan, dan nyalakan notifikasi.